Jumlah barang yang ingin dipesan, harga yang ditarifkan, serta ukuran yang diminta. Terus yang kedua itu data investor dan kerjasama, karena kita perusahaannya pasti bekerja di bidang ini, otomatis banyak kita juga udah mulai cari investor gitu. Nah terus yang terakhir itu data keuangan, jumlah barang dan uang yang masuk dan keluar, keuntungan, kerugian, modal dan kewajiban seperti hutang. Terus kebutuhan fungsionalnya, proses pengelolaan data investor dan kerjasama meliputi di input, kemudian disimpan, terus laporan keuangan juga seperti itu, dan proses pencarian datanya yang lebih mudah dan efektif. Kemudian di sini saya bikin bagannya. Jadi di sini saya jelaskan sedikit dari bagan yang saya buat. Itu pertama, kalau dari analisis sistemnya itu semua data dari konsumen dan investor. Kalau misalkan dari konsumen seperti dia ini memesan apa, terus itu ukuran beserta pokoknya seperti apa yang diinginkan. Kemudian kalau investor dia mau mengajukan kerjasama apa di bidang apa gitu, pertama diperiksa dulu oleh tim yang bersangkutan, karena beda-beda kan. Kalau yang konsumen ini lebih ke marketing atau pemasarannya, nanti di investor lebih ke manajerialnya. Nah kemudian setelah diperiksa datanya, data ini udah masuk, kemudian dia masuk ke proses pemesanan. Kita akan tindak lanjuti secara singkat dulu pertamanya. Kalau dari konsumen, ketika dia pesan kita catat, tapi inginnya menggunakan software atau pendataan melalui komputer. Terus kalau yang investor pengesahan, kita nanti naikin proposal dari investornya ke pimpinan. Kemudian udah di investor pengesahan dan di konsumen itu pesan. Untuk yang di konsumen itu barangnya dibuat atau diproses, nanti kita tentuin jangka waktunya berapa lama, dia membutuhkannya berapa lama. Kemudian di pengesahan, setelah pengesahan pengelolaan kerjasama. Jadi nanti kan setelah proposal ditandatangani oleh kedua kita akan menjalani kerjasama itu sesuai perjanjian, berapa lama, kemudian berapa persen pembagiannya, dan lain-lain. Kemudian setelah itu baru dilakukan pembayaran. Di pembayaran ini pembayaran dan segala keuangan. Kalau untuk konsumen setelah barang jadi dia membayar biasa seperti itu kan. Kemudian kalau untuk kerjasamanya di pembayaran ini atau segala bentuk keuangan ini, pembagian itu tadi, pembagian uangnya atau keuntungannya, karena kan investor itu investasi jadi ya statusnya lah dia berapa persen, nanti kita langsung bagi apa per bulan atau per tahun. Terus yang terakhir, setelah itu disimpan.
tadi mengenai desain dan investor kerjasama segala macam itu kan merupakan data-data yang penting, sehingga itu harus disimpan dan yang riskan itu yang menjadi masalah besarnya justru di penyimpanan ini. Di penyimpanan ini dilakukannya disimpan, kemudian ketika nanti suatu saat dibutuhkan kembali data-datanya itu mudah ditemukan. Kemudian output yang dikeluarkan untuk konsumen itu berupa kwitansi atau faktur, dan untuk investor itu perjanjian dan hasil kerjasama. Sehingga nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai perjanjian, bisa ditindaklanjuti. Begitu Pak. Sekian dari penjelasan. Oke. Coba lihat kembali ke identifikasi masalahnya. Slide-nya naik ke identifikasi masalah. Oke. Ya, bagus. Ya. Oke, sudah bagus. Terus ke bawah. Analisis sistemnya. Oke. Ya, sudah kamu kategorisasi ya, bagus. Terus ke bawah lagi kebutuhannya. Analisis kebutuhan. Oke. Sudah dirinci tanggal proposal, jumlah barang. Oke. Ya. Selanjutnya. Oke. Nah, bagannya coba. Bagannya oke. Secara simbol apa yang di sini kelihatan belum ada ya? Coba teman-temannya lain apa bisa diamati. Kemarin kita belajar tentang simbol ya, simbol dalam bagan sistem informasi gitu kan. Ada proses, ada entitasnya gitu ya. Apa yang belum disimbolkan itu, yang belum dipertegas. Yang lain ngerjain nggak? Andini aja apa yang ngerjain? Ayo. Nah, yang di sini nih yang belum kelihatan itu simbol ini ya, atau posisi daripada basis datanya gitu ya. Jadi setiap input yang kemudian jadi bahan untuk proses dan kemudian dilanjutkan di proses selanjutnya, biasanya ada penyimpanan datanya nih Andini gitu kan. Misalnya begini, di sini misalnya barang dibuat tuh, ada pesan ya, konsumen pesan gitu ya. Nah, konsumen pesan, di proses selanjutnya barangnya dibuat, itu kan prosesnya kan. Nah, proses transisi dari pemesanan kepada barang dibuat itu direkam tidak gitu kan? Direkam nggak dalam suatu basis data gitu? Nah, harusnya ada kan, ya. Harusnya ada data pesanan gitu misalnya, data ordernya gitu, ya. Mana Andini? Ada nggak Andini? Ada ya? Halo Andini? Nah, data ordernya gitu atau data pesanan daripada konsumen itu, nah itu harus ada basis datanya nih. Biasanya di mana ya?
Ya di antara inilah gitu ya. Ya, Heeh. Bikin kecil data order gitu kan. Nah, jadi rekap pesanan dari masing-masing konsumen kan dituliskan gitu ya, atau bisa secara elektronik gitu kan. Dia bikin pengen bikin bunga yang seperti apa misalnya itu kan. Jenis-jenis bunganya apa, misalnya berapa harganya, nanti tuh data harga juga harusnya ada tuh, belum ada ya. Nah gitu, jadi bisa ada dua basis data di sini ya, data order, data price atau data harganya gitu misalnya. Nah baru nanti dia jadi bahan dalam proses pembuatan order tadi kan, prosesnya ini eh, pesanan tadi dibuat gitu kan. Nah, nah di sini aku mau tanya nanti kalau ditambahin data order itu ditulis seperti ini aja atau dikotakin atau tulis aja data order gitu. iya tulis simbolnya kan dia garis dua itu kan, garis dua di tengahnya itu data orderan gitu, data pesanan misalnya gitu kan. Nah, data pesanan ini desain dan ukuran input ya. Iya, data pesanan itu dibuat eh, bisa di sini ya, bisa di sini juga ya. Konsumen memesan kan. Nah, oh tapi di sinilah hasil daripada konsumen memesan tadi kemudian jadi data order gitu ya. Kalau di sini paling ini data ini apa? Eh, data apa ya? Data menu itu apa ya? Menu atau option pilihan pesanan itu gitu misalnya. Nah, yang Oh, mengantarkan katalog. katalog. Nah, konsumen ngelihat katalog gitu kan, data katalog, kemudian dia melakukan pesanan kan. Nah, baru data pesanan tadi, data order masuk ke pemrosesan barang gitu. Nah, jadi bisa dua data di sini nih. Data katalog ya, data katalog apa? Pesanan. Kemudian di sini data order pesanan itu ya. Nah, ini kalau dari sisi ini ya, apa? Dari sisi konsumen ya. Investor saya belum cek lah. Tapi kira-kira gitu nih apa Andini ya. Yang kurang adalah basis datanya nih di sini gitu. Jadi nanti perlu ditambahkan Katalog, ah, order hmm, itu aja ya kayak yang ya. ditambahin berarti. Ya di sini juga bisa jadi. Cuma ya masih tunjukin semua kan. Pokoknya begini, clue-nya itu petunjuknya adalah dari setiap proses tadi itu ada tidak suatu basis data yang memandu eh, pelaksanaan proses tersebut gitu ya. Jadi kalau prosesnya pesanan ya, ada tidak basis data yang diperlukan konsumen supaya dia bisa melakukan pesanan misalnya. Maka perlu katalog kan. Nah, supaya si nilai workshopnya tadi bisa ngerjain pesanan, dia perlu data apa gitu, basis data apa, data ordernya gitu kan. Karena setiap konsumen ordernya pasti beda-beda gitu kan, maka data ordernya harus disimpan gitu kan. Nah gitu, clue-nya situ. Jadi siap proses itu diamati, ada tidak kebutuhan basis data supaya eh, proses tadi bisa jalan, eh, bisa terpandu lah gitu, bisa jelas jalannya gitu. Gitu. Ya, Andini ya. Itu aja sih kurangnya dari yang sudah Andini kerjain ini, udah cukup bagus gitu ya. Nah, sip. Coba yang lain, ada yang lain nggak? Mau share? Saya sukses Pak, terima kasih Pak. Ya, sip. Yang lain, silakan kalau ada yang mau share. Jadi jangan lupa komponen daripada sistem itu harus harus dimunculkan semua gitu ya. Entitasnya, prosesnya, basis datanya gitu kan. Alurnya gitu yang panah-panah itu. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin? Prita mau share? Nah, kita punya 10 menit lagi lah kira-kira. Saya nggak usah lama-lama ya. Saya Hah? Kenapa? masih di dalam mood Pak. Masih dalam Word. Oke.
dalam bentuk Word. Bisa di share Soalnya juga. belum selesai. Di share nggak apa-apa, bisa kan? Word di share. Share screen-nya coba. Andini bisa minta tolong nggak? Boleh cerita kirim aja. Ya, bentar ya. Nggak apa-apa. Nah, kayak Andini tadi kan jadi bisa lebih bagus nilainya nanti dia. Siap-siap yang lain dulu mungkin sembari nunggu Prita. Yang lain siapa? Yang sudah buat? Bagas gimana? Bagas Rizkiawan Iya udah Pak, udah jadi belum? maaf Pak, saya cuma tadi keluar masuk Pak. Nggak apa-apa. Udah jadi belum? Tugas minggu lalu udah jadi belum? Belum Pak. Belum. Wah. Yang lain Vera sudah jadi belum? Vera Miranda. Halo. Ah, ini dimatiin kameranya. Nyambi yang lain nih. Vera. Heni Mariani ada? Iya Pak, Sudah jadi belum? sudah tapi masih belum semuanya Pak. Sampai mana? Masih udah buat diagramnya, cuman kayak masih pakai kertas Pak. Oh, ya kertas. Waduh, nggak dibikin di komputer belum? Karena Devi. Halo, Devi Apca. Ada nggak orangnya? Nggak ada. Vera sama Devi nggak ada. Ini direkam ya, jadi nanti videonya bisa jadi pengingat saya nih. Devi sama Vera nggak ada. Oke, Heni sudah jadi? sudah Pak, cuman diagramnya masih pakai kertas. Mulai kertas. Oke. Yang sudah jadi siapa selain Andini? Lutfi Damayanti. Sudah jadi belum? Belum Pak. Belum juga. Untung nggak dinilai sekarang. Siapa lagi? Prita tadi jadi? Sudah bisa? Dia hilang sinyal Pak, tadi katanya barusan mau ngirim PPT ke saya karena dia nggak bisa share screen. Oh, oke, iya. Nggak apa-apa kita Bentar lagi. coba yang lain. Dina Putri Ayu. Sudah jadi belum? Belum Pak. Belum juga. Wah. Minggu depan saya tidak mau dikasih jawaban belum ya. Pokoknya harus sudah jadi semuanya. Pak, Ya. Siapa? maaf Vera hadir Pak. Oh ya, oke. Tidak kedengaran suaranya Pak. Ngapain lu Puskas? Vaksin kedua Pak. Oh, ya Allah lagi vaksin. Ya sudahlah, nggak mungkin bisa share screen ya pasti. Ya nggak. Maaf ya Pak. Ya, minggu depan ya. Disiapkan bahannya ya. Iya Pak. Ya, oh iya. Ya, oke, silakan. Kita ada waktu berapa menit ini? Baik Pak. Itu mohon maaf Pak, punya saya belum di Nggak PPT apa-apa, dan nggak apa-apa. belum jadi. Lebih bagus ya. Jadi Terus,
sistem. identifikasi masalah saya ambil contoh dari PT Gajah Muda. Mm-mm. Permasalahannya yang pertama itu pendistribusian surat kurang efektif karena memakan waktu yang lama. Mm-mm. Terus yang kedua itu surat yang sering hilang karena proses pengarsipan yang kurang baik. Oke. Yang ketiga data karyawan yang masih dicatat dengan manual. Analisis sistemnya, yang pertama pendistribusian surat harus dilakukan dengan cepat agar surat dapat diproses segera. Jika surat didistribusikan lambat akan memperlambat pekerjaan dan dapat menghambat pekerjaan lain. Surat yang tidak segera diproses dan tertumpuk dengan surat lainnya tidak menutup kemungkinan bahwa surat akan terselip dan hilang. Sistem pendistribusian surat memerlukan sistem yang cepat. Proses pengarsipan merupakan salah satu proses yang penting dalam perusahaan. Jika pengarsipan kurang baik, akan merugikan perusahaan juga. Saat mengarsip banyak dokumen penting dan juga rahasia yang harus disimpan dengan hati-hati karena merupakan berkas penting perusahaan. Proses pengarsipan yang tidak efektif dapat mengakibatkan miscommunication antar perusahaan. Kehilangan kesempatan bekerja sama dengan perusahaan lain, kehilangan informasi yang dapat menguntungkan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan memerlukan sistem pengarsipan yang baik, efektif dan efisien dan tidak mudah hilang. Yang ketiga itu pencatatan data karyawan yang masih dicatat dengan manual mempunyai banyak resiko yang cukup fatal. Oke. Buku akan mudah rusak dimakan waktu dan hewan seperti kutu buku dan tikus. Terdapat bencana alam yang tidak diduga yang mengakibatkan data hilang atau bukunya hilang. Terus data karyawan yang terselip, pengecekan data akan memakan waktu yang lama dan sangat kurang efektif, sehingga diperlukan sistem penyimpanan data yang lebih efektif, aman dan mudah dilakukan. Terus kemudian ke analisis kebutuhannya. Data yang dibutuhkan itu yang pertama data surat, tanggal surat, pengirim atau penerima surat, tujuan surat, nomor surat, isi surat, kode surat, dan pengogistikan. Terus yang kedua itu data departemen di perusahaan, departemen administrasi, keuangan, personalia, sales, dan marketing. Yang ketiga data karyawan, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, latar belakang pendidikan. Dan seharusnya itu ada jabatan kurang. Terus kebutuhan fungsional. Fungsi dari sistem ini adalah yang pertama itu proses pendistribusian surat dilakukan oleh staf administrasi langsung menuju departemen tujuan dari surat. Yang kedua ada proses pengelolaan surat meliputi input, output, dan yang ketiga proses agenda surat, penulisan disposisi, pengindeksan surat, dan penyimpanan surat atau surat diarsipkan. Terus yang keempat itu yang terakhir proses pengelolaan data karyawan meliputi input data, update data, dan delete data. Harus segitu Pak. Oke, ya bikin tabelnya tinggal menggabungkan yang itu ya, jenis data sama kemudian prosesnya itu ya. Jadi kamu bikin nanti alurnya, kemudian bikin jenis entitasnya siapa nanti gitu ya. Seperti Andini tadi gitu. Jadi tinggal bikin tabelnya aja sih sebenarnya ya. Jadi nggak masalah. Oke, kalau begitu sampel 2 ini udah cukup bagus ya. Yang lain yang saya harapkan nanti yang belum jadi minggu depan sudah jadi gitu ya. Nanti ada materi tambahan saya bikin dengan video lah setelah ini. Nanti saya kirimkan linknya, kalian bisa coba dengarkan videonya dari link tersebut gitu ya. Ini karena waktunya kan udah mau habis nih zoomnya nih ya gitu. Saya nggak pakai zoom yang kampus soalnya. Nanti saya tambahkan video, saya kasihkan linknya. Minggu depan kita evaluasi lagi untuk yang lainnya gitu. Gitu ya. 21 yang hadir ya. Ya gimana? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dari pemaparan contoh 2 tadi,
sudah cukup bagus gitu ya. Tapi nanti teman-teman yang lain bisa mencontoh lah paling nggak minimalnya. Jadi langkah-langkahnya sudah dilakukan, identifikasi masalah, kemudian coba memahami apa yang bisa dibuat daripada masalah tadi ya, yang bisa dibangun apa, dan kemudian menganalisis sistemnya gitu. Baru kemudian nanti membuat reportnya itu termasuk dalam bentuk bagan tadi itu sebenarnya. Nah, ini saya tidak perlu. Nah di sini alurnya itu sebenarnya yang mudah aja ya. Nah gini, jadi komponennya sebentar saya balik dulu. Kotak yang pertama, kotak entitas itu pihak-pihak siapa yang akan dalam sistem informasi tersebut, misalnya konsumen, investor, ya, eksternal itu luar yang terlibat. Simbol gelap adalah proses lama diri ya, data flow, kemudian data store dari misalnya dua data storage ya, para data ada. Nah, jadi simbol-simbol ucapan itu eksternal entitasnya misalnya di sini ada konsumen gitu ya. Lunas pembayarannya di sini gitu ya. Lunas pembayaran nanti di sini tadi harap dibuat. Nanti saya akan cek lagi satu persatu. Terima kasih.